Hai, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nurila Izati. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta dalam prodi Perbankan Syariah kelas 1C dengan NIM 205231098. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sedang memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila, di mana saya diminta untuk membuat wawancara singkat dengan kakak saya yang akan membahas tentang ingatan kakak saya tentang Pancasila di masa lalu. Nah, wawancara ini sendiri memiliki tujuan. Tujuannya adalah diharapkan mampu memunculkan kembali ingatan orang tua terhadap Pancasila yang dapat disampaikan kepada pewawancara. Dan selain itu, merupakan ikhtiar untuk membangun ingatan sekaligus menghadirkan pengalaman lokal yang jarang dipublikasikan oleh media sosial. Nah, langsung saja, saat ini saya sedang bersama kakak saya yang bernama Octavia. Mungkin Mbak Okta bisa memperkenalkan diri? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavia, saya kakaknya Dila. Dulu sempat berkuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan sosiologi. Cukup. Nah, oke, langsung saja. Pada wawancara sore hari ini, saya sedang mengangkat tema tentang anak muda, orang tua, dan ingatan tentang Pancasila. Langsung saja menuju pertanyaan pertama. Apa yang Mbak Okta ingat tentang Pancasila di masa Orde Baru atau Orde Lama? Temanya cukup menarik menurut saya kali ini, karena untuk kaum milenial pada saat ini mungkin bingung gitu. Orde Lama itu apa? Orde Baru itu apa? Pancasila itu seperti apa pada zaman dahulu? Saya sempat merasakan pada waktu Orde Baru, mungkin kalau Orde Lama tidak. Menurut saya, ingatan saya pada waktu itu adalah kejadian-kejadian penyempurnaan Pancasila yang digadang-gadang oleh rezim Soeharto itu sebenarnya bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan Pancasila pada Orde Lama pada waktu Pak Soekarno. Iya. Tapi sebetulnya banyak sekali poin-poin yang kita dapat justru fungsi Pancasila sendiri disalahgunakan oleh Bapak Soeharto. Fungsi yang pertama yang disalahgunakan adalah ketika beliau mengatakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas bernegara. Kemudian masyarakat menjadi simpatisan Pak Soeharto pada waktu itu, karena beliau bilang kita tidak hanya memiliki Pancasila, tapi kita harus mengamalkan. Masyarakat sudah percaya pada beliau, sehingga Pancasila digunakan untuk satu, simbol kekuasaan. Yang kedua, setelah simbol kekuasaan itu terjadi, justru disalahgunakan untuk melenggangkan kepemimpinan beliau sampai 32 tahun. Kebayang suatu negara dipimpin oleh satu pemimpin yang sama selama 32 tahun. Itu terjadi pada rezim Orde Baru. Yang ketiga adalah ketika sedang terjadi kepercayaan masyarakat sudah kepada Pak Harto, kemudian terjadilah otoriterisme. Otoriterisme yang terjadi ketika hak-hak masyarakat pada waktu itu seperti dibungkam. Jadi kalau zaman sekarang kan enak ya, kita demokratis, kita boleh menyampaikan kritik ke pemimpin, tapi zaman Orde Baru itu siapa yang berani mengkritik pemerintah akan berurusan dengan Pak Harto atau jajarannya, seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya untuk tujuan awal menyempurnakan penyimpangan di Orde Lama itu juga tidak terjadi, karena justru puncaknya di tahun 1998 itu mulai lengser Pak Harto, karena masyarakat sudah sadar karena itu ternyata terjadi penyimpangan baru, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Peristiwa apa yang paling Mbak Okta ingat tentang kejadian yang melibatkan umat Islam dengan ideologi Pancasila di masa Orde Baru atau Orde Lama? Berbicara tentang umat Islam di Orde Baru, seperti yang saya ingat itu, kalau zaman dulu, perbedaan dengan zaman sekarang gini, yang paling mencolok adalah sekarang kalian kalau ngeliat orang berhijab itu bisa hampir semuanya umat Islam. Tapi zaman dulu itu, kenapa pertanyaan saya adalah cuma 1-2 bisa dihitung? Karena zaman dulu jajaran umat Islam itu seperti diintimidasi oleh rezim
Orde Baru. Kenapa seperti itu? Karena contoh satu, kita orang Solo harus tahu sejarah ini. Dulu ada radio dakwah Islamiyah di Solo, itu ditutup oleh jajaran militer hanya karena sering mengkritik Soeharto. Yang kedua yang kita tidak boleh lupa ada tragedi Tanjung Priuk. Tragedi Tanjung Priuk itu hampir melibatkan 400 umat Islam yang meninggal di sana hanya karena kontra dengan pimpinan Pak Harto. Terus yang ketiga juga saya ingat ada kiai yang sering sekali melontarkan bahwa NKRI, bahwa Republik Indonesia itu bukan di bawah Golkar. Karena dulu naungan Pak Harto kan di Golkar ya. Nah, seperti itu. Terus yang keempat adalah partai. Kalau kita bisa tanya ke orang tua, pilihan zaman sekarang sama pilihan zaman dulu berbeda. Kalau zaman dulu itu hanya maksimal 3 partai. P3, Golkar, dan PDI. Kalau sekarang kan banyak sekali. Karena zaman dulu apa? Memang Pak Harto tidak ingin pesaingnya banyak, dan akhirnya setelah P3 Partai Persatuan Pembangunan itu kan salah satu partai yang embel-embel umat Islam. Nah, terus akhirnya karena mendapatkan poin suara 29%, Pak Harto langsung menutup itu atau tahun depan pemilihan tidak dilibatkan lagi. Intinya adalah umat Islam pada waktu itu merasa kesulitan pada Orde Baru. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Mbak Okta jika melihat hubungan antara umat Islam dengan Pancasila di masa lalu? Ada lanjutannya ya, ada lanjutan dari jawaban sebelumnya. Kalau ini adalah hubungan umat Islam dengan Orde Baru, yang seperti kita tahu adalah yang tadi saya bilang, kalau umat Islam merasa kesulitan, tapi memang mengalami dinamika yang berbeda-beda. Seperti dimulai dari tragedi Tanjung Priuk, beliau tidak ingin kepemimpinannya terlalu singkat, makanya sehabis itu banyak sekali bangun pesantren mulai diperbolehkan. Terus jajaran militer yang dulunya non-Islam mayoritas, sekarang Islam boleh masuk ke jajaran militer, seperti itu. Jadi hubungan Islam dengan masa lalu itu yang saya jelaskan di awal tadi gitu. Seperti kaum minoritas, sebenarnya kita mayoritas di Indonesia, tapi pada saat masa lalu, pada saat Orde Baru itu kita bisa tahu bahwa golongan tertentu yang kita tahu pecinan, Cina itu menguasai. Karena memang jajaran militer dan hampir semua kalangan itu terdiri dari non-Islam. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, jika ditanya apa sih perbandingan Pancasila di masa lalu dengan Pancasila di masa sekarang? Oke, Pancasila di masa lalu dengan Pancasila di masa sekarang, mungkin saya lebih berfokus ke fungsinya atau pengamalannya. Kalau zaman dulu yang Orde Lama disebut penyimpangan Pancasila, Orde Baru disebut penyalahgunaan Pancasila, terus sekarang saya rasa juga belum terjadi penyempurnaan yang betul gitu. Kalau zaman sekarang saya tidak bisa menyebut itu penyimpangan, tapi suatu penempatan yang tidak tepat pada Pancasila. Karena apa yang kita tahu, Pancasila zaman sekarang itu kalau dilihat dari pengamalan 1, 2, 3, 4, 5, apa yang kita dapat gitu. Contoh, masih banyak ormas dari berbagai agama yang tidak bisa bersatu. Terus yang kelima juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga belum terimplementasi dengan baik gitu. Terus pada akhirnya Pancasila sebenarnya tugas untuk kali ini atau di masa kini itu masih sama dengan masa lalu. Jadi bagaimana pengamalan yang tepat gitu. Jadi jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan lain setelah Orde Lama, Orde Baru, sekarang reformasi, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Ya. Apa harapan Mbak Okta untuk generasi muda? Yang nggak langsung itu juga buat pesan buat aku sendiri, karena aku sekarang menjadi generasi muda di era reformasi. Oke, untuk teman-teman semuanya, generasi muda, suatu bangsa itu sangat memerlukan generasi kita sebenarnya. Anak muda itu mempunyai suatu pengaruh besar yang tidak kita sadari gitu. Untuk hubungan dengan Pancasila zaman sekarang, pesan saya adalah kita harus mempunyai jiwa nasionalis. Itu perlu, tapi tidak sekuler. Dalam artian nasionalis yang tidak sekuler adalah kamu boleh
menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, tapi tidak boleh lupa bahwa Pancasila ada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi adab atau kita harus punya Tuhan yang dipercaya gitu. Jadi banyak sekali contoh, kayak banyak ya anak muda zaman sekarang, apa sih Mbak Pancasila? Apa sih kita kenapa harus berat banget mikir negara dan sebagainya? Bukan seperti itu. Pengamalan-pengamalan sederhana saja. Dari yang pertama kita kalau udah percaya Tuhan pasti punya adab pasti attitude-nya baik dan sebagainya. Terus kemanusiaan, kita juga rasa hormat, saling rasa hormat dengan sesama dan sebagainya. Jadi tidak perlu kita pikir berat bahwa mikir diri sendiri aja susah, kenapa harus mikir negara? Tidak seperti itu. Karena Pancasila itu sebenarnya pengamalan dari hal sederhana itu bisa memberikan efek besar untuk negara. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup dengan jawaban yang sangat luar biasa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa apa yang dikatakan Mbak Okta itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita harus bisa membawa Indonesia menjadi negara yang dilirik oleh negara lain. Karena apa? Karena karakteristik kita, karakteristik pribadi kita. Kita harus menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi dalam diri kita. Toleransi itu penting. Yang dikatakan Mbak Okta, jika kita percaya Tuhan, kita pasti memiliki adab dan kita pasti memiliki attitude yang sangat baik. Nah, saya rasa itu harus ditanamkan sedalam-dalamnya dalam diri kita, karena Indonesia di masa yang akan datang itu semua ada di tangan kita, para generasi muda penerus bangsa. Nah, jadikanlah perbedaan Indonesia sebagai alat integrasi Indonesia. Jangan jadikan perbedaan Indonesia sebagai alat pemecah bangsa atau disintegrasi bangsa Indonesia. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih Mbak Okta sudah berkenan untuk saya wawancarai tentang apa ingatan Mbak Okta tentang Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.